menikmati jawaban atas persoalan yang terdalam dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di akhir bulan November di tahun ini. Dan puji syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas kasih dan anugerahnya bagi kehidupan kita. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Berikan waktu kita kepada Tuhan. Dedikasikan waktu ini kepada Tuhan. Pujilah Dia. Sembahlah Dia, muliakan Dia. Mari bersama dengan keluarga saudara, kita menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Memampukan kami Tuhan untuk ada sampai saat ini ya Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Kami ingin menikmati sukacita bersama dengan keluarga kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya, kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir di dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya kami semua akan diberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan. Haleluya. Dan setiap umat-Nya yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari kita menyanyi, kita tinggikan Dia. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat.
sukacita. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Oh, dia dahsyat saudara. Allah kita, dia luar biasa dan dahsyat. Yesusku dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Wow, 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 wow. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya. Yes Lord, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorai karena Engkau ya Tuhan.
Haleluya. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan Roh-Mu yang hidup Tuhan di dalam kami ya Tuhan. Haleluya, memberikan kepuasan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak merasa kering Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup ya Tuhan akan memenuhi, mengalir di dalam kami ya Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru menghadapi hari-hari kami. Dan kami percaya ya Tuhan, ada mujizat terjadi Tuhan. Ada kuasa Allah dinyatakan di dalam pribadi kami ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan, bagi mereka yang sedang menonton ya Tuhan. Mereka yang berada dalam sakit, penyakit, kelemahan fisik Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan dijamah oleh Tuhan. Yang ada dalam masalah finansial ya Tuhan, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Engkau memberikan kelegaan bagi yang terbeban ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh kami menantikan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami Tuhan. Engkaulah damai-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
untuk Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ingin menjamah hatimu. Roh Kudus ingin menyembuhkan engkau. Roh Kudus ingin memulihkan engkau. Haleluya. Engkau yang terluka, engkau yang sakit, engkau yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kami Tuhan, pulihkanku. Pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan setiap kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Pulihkan kami, hidupkan kami kembali ya Tuhan, bangkitkan kami ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan kami dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church. Kami menyapa saudara, jikalau saudara adalah orang baru masuk ke dalam channel YouTube kami, bolehkah kita berkenalan satu dengan yang lain di kolom chatting. Puji nama Tuhan. Dan nanti saudara juga jam 8 juga ada ibadah sekolah minggu di udara, jadi saudara yang punya anak kecil bisa mengikutinya. Dan satu pengumuman penting, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, kami ingin menyampaikan bahwa mulai tanggal 13 Desember, hari Minggu tentunya, jam 10 pagi kita akan mencoba memulai ibadah onsite di Gading Chapter, jam 10 pagi. Dan bagi Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa ibadah onsite ini tentu saja mengikuti protokol kesehatan yang ada. Puji nama Tuhan. Siap untuk diberkati Tuhan, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan? Oke, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan Bapak Ibu bisa mengikutinya masing-masing. Kita loncat saja ke ayatnya yang ke-6. Sebentar, kita loncat dulu ke ayat yang ke-4. Firman Tuhan berbicara demikian. Ayat 4 dari Injil Yohanes. Ia, Yesus di sini, harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria.
Jadi kalimat ini harus melintasi daerah Samaria, bisa berarti kalau ingin pergi ke Samaria, ke Galilea dari Yudea, maka tempat jarak yang terdekat harus Samaria. Tetapi orang Yahudi biasanya menghindari daerah Samaria. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Yesus punya tujuan. Kenapa? Ia harus melintasi daerah Samaria. Lanjut ayat yang kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16 kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah portal Kristen, Christianity Today, mengangkat kisah wanita Samaria ini dengan judul Was the Samaritan Woman Really an Adulteress? Apakah wanita Samaria ini benar-benar adalah seorang yang melakukan perzinahan? Lalu dia penulis dari Christianity Today ini mengatakan bahwa dia membuat sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan budaya zaman itu, maka prialah yang memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya. Dan kesimpulannya dia berkata bahwa wanita Samaria ini adalah korban dari tragedi hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita selanjutnya bahwa wanita ini memiliki 5 suami. Dan sedangkan dia tinggal sekarang dengan boyfriendnya, tidak ada ikatan pernikahan, tetapi tinggal serumah. Jadi kalau kita lihat dia mengalami sesuatu di mana dia bersuami, lalu diceraikan, bersuami lagi, bercerai sampai 5 kali dan yang tinggal dengan dia bukan suaminya, maka kita boleh menyimpulkan bahwa wanita Samaria ini mereka sedang bergumul mencari kepuasan hidup. Wanita Samaria ini sedang mengalami pergumulan mencari kepuasan hidup, sehingga kepuasan hidup yang dia cari di luar Tuhan, lalu dia mengalami tragedi. 5 kali diceraikan dan dia tinggal dengan seseorang di luar ikatan pernikahan. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandangan waktu itu dan juga banyak dari kita masyarakat memiliki pandangan yang sama juga sekarang. Jikalau seseorang mengalami peristiwa tragedi berulang-ulang, maka orang mencapnya bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Ditambah lagi Bapak Ibu, masyarakat Yahudi menganggap orang Samaria adalah masyarakat kelas 2.
Jadi Bapak Ibu, ini sebuah tragedi yang dialami oleh wanita Samaria ini. Dia berusaha mencari kepuasan hidup di luar Tuhan, sehingga dia mengalami tragedi demi tragedi demi tragedi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menjumpai wanita Samaria ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang sebuah keluarga mengalami tragedi kehidupan dan merasa seperti tidak ada ujungnya. Bisa jadi Bapak Ibu ada di antara para pendengar sedang bergumul untuk melakukan tindakan perceraian. Atau bisa jadi Bapak Ibu ada di antara kita ketika bergumul dengan masalah keluarga, tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Lalu beruntun lagi di masa pandemi ini mungkin ada keluarga kita yang mengalami sakit dan belum mengalami kesembuhan. Peristiwa tragedi demi tragedi mungkin sedang kita alami hari ini. Bisa saja juga Bapak Ibu berkata, saya tidak mengambil keputusan, saya masih sebagai keluarga yang utuh. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang orang yang masih dalam keluarga yang utuh mengalami tragedi yang lain. Suami istri masih serumah tapi sudah beda tempat tidur. Atau suami istri masih di satu tempat tidur tapi mimpinya sudah beda. Ada orang tua menggunakan metode ketakutan untuk mendidik anak-anak. Sehingga anak-anak memiliki kekerasan hati, lalu mereka sulit didekati. Dan ketika anak itu makin besar, makin remaja, makin pemuda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mulai menjauh dari orang tua dan orang tua sulit mendekatinya. Bahkan kadang-kala orang teriakan kemarahan orang tua sudah tidak ada artinya bagi anak-anak kita. Tragedi. Wanita Samaria ini mengalami tragedi. Dan mungkin di antara kita juga mengalami tragedi. Dan ketika mengalami komplikasi masalah di dalam keluarga, ketika mengalami komplikasi masalah di keluarga, di dalam pekerjaan, di tengah masyarakat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang keempat ini, firman Tuhan tadi sudah kita baca, Yesus harus ke Samaria. Yesus harus menjumpai wanita Samaria ini. Yesus punya tujuan untuk menjumpai kita. Dia ingin segera mencari jalan yang cepat menuju Samaria untuk segera berjumpa dengan kita yang sedang menangis di hadapan Tuhan, yang mengalami tragedi demi tragedi, dan firman Tuhan berkata, Yesus menjumpai kita yang sedang mengalami tragedi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai sumber anugerah menjumpai kita ketika kita mengalami tragedi kehidupan. Yesus menjumpai wanita Samaria dan Yesus juga rindu menjumpai saudara dan saya. Ketika Yesus mengatakan kepada wanita Samaria ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barang siapa minum air hidup, maka ia tidak akan haus selama-lamanya. Tetapi kita membaca di dalam Alkitab, respon wanita Samaria ini berkata, berikanlah aku air itu, air hidup itu, supaya aku tidak datang ke sini. Garis bawahi Bapak Ibu, ke sini. Supaya aku tidak datang ke sini. Respon dari wanita ini yang mengalami tragedi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia ingin sekedar meloloskan dirinya dari kesulitan hidup. Kenapa? Karena dia tidak ingin capek-capek Bapak Ibu dari rumah ke sumur untuk mengambil air. Dan yang lebih tragisnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di sumur para wanita mengambil air, wanita Samaria ini menjadi trending topik. Menjadi pergunjingan oleh wanita-wanita yang ada di sumur Yakub. Responnya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang Tuhan menjumpai kita, tetapi respon kita adalah supaya Tuhan ingin segera membereskan persoalan keseharian kita. Tetapi Tuhan menjumpai kita. Dia ingin menawarkan sebuah kehidupan yang baru.
Dia ingin menawarkan sesuatu yang lebih dalam. Dia ingin menawarkan sesuatu yang menjadi jawaban atas persoalan yang terdalam dalam hidup kita. Dia menawarkan air yang hidup. Air hidup yang tidak diminum melalui mulut kita. Tetapi air hidup yang harus diminum oleh hati yang terbuka. Yang menerima dia, menyambut anugerahnya. Untuk kita terima dengan karya Roh Kudus. Supaya kita diperbaharui. Supaya kita memiliki kehidupan yang baru. Tetapi respon kita ketika Tuhan menjumpai kita, kita hanya mau Tuhan membereskan perintilan persoalan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Yesus ingin memberikan sesuatu yang lebih dalam, lebih bernilai, lebih menjadi sumber jawaban ketika hidup kita diperbaharui. Ketika karya Roh Kudus memperbarui hidup kita, maka perintilan persoalan itu kita bisa hadapi, kita bisa selesaikan. Tetapi kadang-kadang ketika Tuhan menjumpai kita, kita mau Tuhan sekedar membereskan perintilan persoalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi anehnya Bapak Ibu, Yesus dengan cepat beralih memutar pembicaraannya dari mengenai air yang hidup. Lalu Yesus berkata, pergi dan panggillah suamimu untuk datang ke sini. Bapak Ibu coba kita perlihat bahwa Alkitab menulis sebuah kata yang sama yang digunakan. Wanita Samaria itu berkata ke sini. Lalu Yesus juga menggunakan kata yang sama, pergi dan panggillah suamimu untuk datang ke sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kebenaran yang indah di balik apa yang Yesus ucapkan. Ketika kita mengalami tragedi kehidupan, Yesus mau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Yesus mau supaya kita sebagai keluarga, husband and wife, suami dan istri, sama-sama bergumul, sama-sama datang kepada Tuhan. Suami dan istri, sebuah keluarga, sama-sama datang dijumpai oleh Tuhan. Bukan hanya istri saja, sehingga Yesus berkata, pergi dan panggillah suamimu untuk datang ke sini. Sumur menjadi suatu persoalan bagi wanita ini. Dia tidak ingin capek-capek dengan persoalan hidup. Sumur juga menjadi sebuah tempat di mana dia tidak mau dipermalukan. Tidak mau jadi trending topik oleh karena dia sudah menikah 5 kali. Dan yang tinggal dengan dia bukanlah suaminya. Jadi pembicaraan, jadi isu yang berkembang, jadi pergunjingan. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak sesuatu yang ingin segera wanita ini bisa lolos. Tetapi Tuhan berkata, panggil dan datanglah suamimu ke sini. Itu berarti Tuhan sedang mengatakan sebagai suami dan istri, kita mesti sama-sama dilawat oleh Tuhan. Kita mesti sama-sama bergumul dengan pergumulan hidup dan mencari jawabannya di dalam Tuhan. Husband and wife, sama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus menjumpai kita di tengah tragedi kehidupan? Yang pertama Bapak Ibu, perjumpaan dengan Yesus di tengah tragedi kehidupan akan mengubah dasar kepuasan hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus di tengah tragedi kehidupan akan mengubah dasar kehidupan kita. Kata haus dalam perjanjian baru memiliki 2 arti Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Tetapi dalam teks ini maknanya berbeda. Ketika kata haus di dalam perjanjian baru, dalam bentuk yang akusatif, bentuk kalimatnya akusatif Bapak Ibu, maka artinya adalah kerinduan, hasrat, itu haus. Tetapi ketika kata haus tidak dalam bentuk akusatif, berarti itu haus adalah suffering, menderita. Oleh karena kehausan itu,
membuat kita menderita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, everyone worship something atau someone. Dan orang berharap yang disembah itu diharapkan akan memuaskan hidupnya. Jika kita mencari kepuasan, tapi bukan di dalam Tuhan, maka kita akan haus lagi, kita suffering, kita menderita oleh karena kehausan. Jika kita mencari kepuasan hidup dari seks, jikalau kita mencari kepuasan hidup dari fun, dari uang, dari cinta, dari kedudukan, dari jabatan, maka saudara akan haus lagi, akan haus lagi, akan haus lagi. Kalau itu menjadi dasar kepuasan hidup kita. Mengapa saudara? Karena ada 3 hal. Yang pertama, itu akan membuat kita bosan. Saudara, saya ditanya kalau hobi makan apa? BPK saudara, babi panggang karo. Tapi saudara, kalau tiap hari saya makan babi panggang karo, bosan juga saudara. Bosan juga. Ada orang mencari kepuasan dengan menikmati pornografi. Dan dia juga akan bosan juga. Lama-lama bosan juga. Lalu yang kedua saudara, jikalau kepuasan hidup kita bukan di dalam Tuhan, maka kita akan diperbudak. Saya memperhatikan anak-anak sekarang saudara. Anak-anak sekarang diperbudak oleh game online, saudara. Kenapa? Karena dibuat di setting sedemikian rupa sampai mereka membuat grade A, B, C, dan seterusnya. Tidak ada puasnya saudara. Mencari kepuasan sampai level ini dan lain-lain. Tidak ada puasnya, akhirnya apa saudara? Diperbudak. Kalau kita mencari kepuasan di luar Tuhan, kita akan diperbudak. Bukan saja membuat kita bosan, kita diperbudak. Tetapi kita akan sampai kepada sebuah titik, kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Saat kita dikuasai dengan apa yang kita nikmati, kita akan sulit untuk memilih mana yang baik. Hati kita menjadi keras. Oleh karena saat orang lain menasehati kita, sedang menikmati sesuatu yang menjadi kepuasan kita, saudara, mereka pasti marah. Anak-anak yang sudah terikat oleh game online waktu dinasehati saudara, dia bisa menjadi marah. Kenapa? Karena kepuasan di luar Tuhan akan bukan saja membuat orang diperbudak, tapi dia sudah tidak tahu lagi memilih mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi air hidup dikatakan oleh firman Tuhan yang diberikan kepada kita, itu akan selama-lamanya menyegarkan kita. Itu adalah sebuah kehidupan yang baru. Ketika kita menyerahkan hati kita untuk meminum air hidup itu, maka kita mengalami kepuasan, akan muncul, akan terpancar kesegaran, akan dipulihkan, akan ada kesegaran, akan ada kehidupan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus di tengah tragedi kehidupan kita akan mengubah dasar kepuasan hidup kita. Yang kedua saudara, perjumpaan dengan Yesus di tengah tragedi kehidupan akan membongkar dosa kita yang tersembunyi untuk mengalami pertobatan Tuhan. Saya mau tanya saudara, apa dosa yang tersembunyi dari wanita Samaria ini? Perzinahan,
Tentu tidak, ini sudah diketahui publik. Orang sudah mengetahui. Perceraian demi perceraian dan tinggal serumah dengan orang yang bukan suami. Sudah menjadi trending topik di Sumur Yakub. Sudah menjadi pembicaraan khalayak ramai. Orang udah tahu. Yang dibongkar oleh Yesus adalah bagian terdalam dari hati kita. Bagian yang terdalam dari hati wanita Samaria ini. Bagian yang terdalam dari hati kita yaitu kekerasan hati. Artinya apa saudara? Kita tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau mengaplikasikan untuk diri sendiri. Bahkan menggunakan kebenaran untuk meloloskan kita dari tanggung jawab pribadi. Wanita Samaria ini tahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus sebagai air hidup. Wanita Samaria ini tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Wanita Samaria ini tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan dia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wanita Samaria ini berulang-ulang mengganti topik pembicaraan. Ketika bicara tentang air hidup, dia loncat tentang Yesus adalah Nabi. Lalu ketika Nabi, dia loncat lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tentang penyembahan. Lalu dia meloncat lagi tentang Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa yang dibongkar oleh Tuhan Yesus ini adalah dosa yang berkata wanita Samaria ini berkata dia menggunakan kebenaran. Seperti dia berkata, aku tidak memiliki suami. Tetapi Yesus berkata, betul kamu tidak punya suami. Tetapi kamu sudah punya 5 suami. Sedangkan yang tinggal dari sama engkau ini bukanlah suamimu. Wanita ini menggunakan kebenaran. Dia menggunakan kebenaran untuk meloloskan dirinya. Dia menggunakan, dia tahu Yesus adalah air hidup. Lalu loncat ke topik lain. Yesus adalah Nabi. Ketika dia mendengar Yesus adalah air hidup, dia tidak mau aplikasikan kepada dirinya. Tapi dia segera loncat. Ya, Yesus adalah Nabi. Lalu loncat lagi saudara, lalu loncat lagi. Kebenaran, 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 kebenaran itu. Dia tidak mau apply, dia tidak mau terapkan atas hidupnya. Kenapa saudara? Kekerasan hati. Saudara, apakah yang menjadi dosa tersembunyi dari sebuah keluarga, saudara? Kekerasan hati. Hati yang keras. Hati yang tidak mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Kita tidak kekurangan pengetahuan tentang prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita tahu tentang kebenaran. Tetapi orang yang hatinya keras, dia tidak mau apply itu dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dia meloloskan diri. Dia menghindar untuk mengaplikasikan itu dalam hidupnya. Kekerasan hati. Saudara, ketika hubungan rusak karena harga diri, mungkin teman kita, saudara kita, istri, suami, terloncat sebuah perkataan, lalu harga diri saudara terganggu. Lalu saudara ingat sebuah ayat, Tuhan akan membalaskan. Wah, saudara. Tuhan akan membalaskan dan berubahlah doa kita saudara menjadi santet rohani. Tuhan balaskan dia, balaskan dia, balaskan dia, balaskan dia kepada orang lain. Menggunakan kebenaran untuk kepentingan sendiri. Menggunakan kebenaran untuk meloloskan diri dari tanggung jawab pribadi. Pengampunan. Melepaskan pengampunan. Itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan. Jika suami dan istri rusak hubungannya saudara,
yang dicari adalah ayat-ayat. Tuhan membalas, Tuhan menghakimi, Tuhan ini dan ini dan ini. Tetapi tujuannya dia meloloskan diri dari tanggung jawab dia pribadi untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang yang mengecewakan dia. Hati yang keras. Banyak orang tua tahu cara mendidik anak. Kita tidak kekurangan informasi untuk mendidik anak di dalam jalannya Tuhan. Tetapi kita tidak mau menerapkannya. Kita tetap memilih mode supaya anak-anak kita takut kepada kita. Kita memilih mode supaya anak-anak kita dipaksa untuk takut kepada kita. Kita tahu cara mendidik anak di jalan Tuhan, tetapi kita mengabaikannya untuk menerapkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi dosa yang tersembunyi dari wanita Samaria ini. Kekerasan hati. Tahu kebenaran, tapi tidak mau apply terhadap dirinya. Tahu kebenaran, tetapi untuk meloloskan dirinya, memanfaatkan kebenaran untuk meloloskan diri. Tahu kebenaran, tapi untuk orang lain dan bukan untuk diri sendiri. Kekerasan hati menjadi sumber Bapak Ibu perselisihan dalam rumah tangga. Kekerasan hati menjadi sumber perselisihan antar hubungan satu dengan yang lain. Yang harus kita lakukan adalah kita mau rindu dibentuk oleh Tuhan. Menjadi hati yang lembut ketika kita mendengar firman. Kita mau mengampuni, kita mau mengasihi, kita mau mendidik anak di jalan Tuhan. Kita mengambil tanggung jawab kita. Ketika kebenaran muncul, apa yang harus saya lakukan dan bukan orang lain harus lakukan. Hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Yang terakhir saudara, perjumpaan dengan Yesus di tengah tragedi akan menjadikan kita alat kesaksian bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa komentator Alkitab mempertanyakan apakah wanita Samaria ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya, dia berkata, apakah Yesus itu Kristus? Masih menanya saudara. Ketika masyarakat di kota Sikar itu percaya menerima Yesus, oleh karena kesaksian wanita Samaria ini, dan oleh karena Yesus 2 hari bersama-sama dengan mereka, tetapi wanita Samaria ini berkata, apakah ia adalah Kristus itu? Dia tahu kebenaran Yesus adalah air hidup. Dia tahu kebenaran Yesus adalah nabi. Dia tahu kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan dia bahkan ngomong bahwa Yesus, Mesias itu akan menyatakan diri kepada mereka. Tetapi sebuah kalimat yang meragukan adalah ketika wanita ini berkata, apakah ia adalah Kristus itu? Tetapi dia bersaksi saudara. Dia bersaksi tentang perbuatan Tuhan, tetapi dalam ucapannya apakah ia adalah Kristus itu? Para teolog yang misioner memberikan jawaban saudara, bahwa pemuritan itu dimulai ketika Yesus berjumpa dengan orang yang terbuka untuk bercakap-cakap dengan hal rohani. Pemuritan itu bukan dimulai setelah orang dibaptis lalu masuk kelas pemuritan. Tetapi para teolog yang misioner berkata bahwa discipleship itu dimulai ketika mereka berjemu dengan Yesus. Mereka rindu dengan hal rohani, bercakap-cakap tentang hal-hal rohani. Meskipun mungkin mereka masih ada pertanyaan, apakah ia adalah Kristus itu? Tetapi dia bersaksi saudara. Dia bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang dilakukan dalam hidupnya.
Dan akhirnya Yesus tinggal di kota Samaria selama 2 hari. Dan firman Tuhan mencatat bahwa banyak orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus dan berkata, kami percaya. Ketika wanita Samaria ini berkata apakah ia Mesias itu, apakah ia Kristus itu, tetapi dia tetap bersaksi menyatakan tentang perbuatan Tuhan. Dan orang-orang yang mendengarkan kesaksiannya berkata, kami percaya bukan lagi apa yang kau katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, discipleship itu dimulai ketika seseorang berjumpa dengan Yesus. Ketika dia mencari hal-hal rohani, berjumpa dengan Yesus, sehingga dia dipakai Tuhan. Dia menceritakan tentang perbuatan Tuhan, tentang karya Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Meskipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam proses itu dia masih berkata, apakah ia Kristus itu? Perjumpaan dengan Yesus di tengah tragedi kehidupan kita. Yang pertama, dia akan mengubah dasar sukacita kita. Dia akan mengubah dasar kepuasan hidup kita. Dasar kepuasan hidup kita bukan kebendaan. Dasar kepuasan hidup kita bukan kekayaan, tapi anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dasar kesukacitaan kita, kepuasan hidup kita, bukanlah harga diri kita yang naik. Tetapi dasar sukacita kita, kepuasan hidup kita, ada anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi hidup kita. Kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Bukan kebendaan, bukan kekayaan, dan bukan harga diri. Tapi Kristus yang merubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Itulah dasar kepuasan hidup kita. Jika saudara ada di antara saudara yang masih mendasarkan kepuasan hidup bukan Kristus, bukan hidup karya hidup baru yang diberikan kepada kita, datanglah kepada Dia. Dia dekat dengan kita. Dia ingin mengubah hidup kita. Supaya air hidup itu kita minum dari hati kita. Sehingga karya Roh Kudus mengubah kita. Memberikan hidup yang baru. Puas. Puas di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga membongkar apa sih dosa yang tersembunyi dari sebuah keluarga. Kekerasan hati. Hati yang keras. Hati yang tidak mau dibentuk. Kita tidak kekurangan pengetahuan tentang kebenaran. Banyak. Kita tahu. Tapi hati yang keras mesti dilembutkan. Untuk supaya firman kebenaran itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Bukan untuk meloloskan diri. Kekerasan hati. Jikalau ada di antara saudara suami-suami yang hatinya keras,
Saudara, datanglah kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hatimu. Supaya hati kita diubah oleh Tuhan menjadi hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah dibentuk. Jikalau ada para suami atau istri yang kecewa dengan pasangannya, atau ada anak-anak yang hatinya disakiti oleh orang tua, oleh karena pola asuh, oh, datanglah kepada Dia. Izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Roh Kudus hanya perlu hati yang mau dibentuk. Hati yang lembut, hati yang mau diubahkan. Jamah. Terimalah kuasa Roh Kudus yang menjamah hidupmu, kehadirannya yang mengubah hatimu menjadi hati yang mudah dibentuk. Haleluya. 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 Shanayara manayara. Jamalah Tuhan, berikan kami hati yang baru. Hati yang mudah dibentuk. Jamalah. Saudara, kebenaran itu bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan kita, untuk meloloskan kita dari sesuatu, bukan. Kebenaran itu mesti mengubah hidup kita. Lembutkanlah hatimu kepada Tuhan, supaya Dia ubah kebencian menjadi kasih, amarah menjadi pengampunan. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak diperlukan kita tahu semua hal baru kita menceritakan karya Tuhan. Tidak. Wanita Samaria ini ketika dia masuk di dalam discipleship dengan Yesus, dia langsung menceritakan. Dia tidak menunggu kelas baptisan lalu kelas pemuritan. Tidak, saudara. Pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan lalu kita bagikan kepada orang lain. Perjumpaan dengan Dia menjadikan kita alat kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami Tuhan. Lawatlah kami Tuhan. Engkaulah kepuasan hidup kami. Lembutkan hati kami. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami alat-Mu di tengah keterbatasan kami. Pakai kami Tuhan. Anugerah-Mu turun atas kami. Pakai kami di tengah keterbatasan kami. Menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Ubah kami. Ubah kami. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Dia. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan oleh Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita.
dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.